I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Fernando dengan NIM 4152501029. Mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Sarawati Rahayu, SD, MMSI. Dilanjut ke pertanyaannya. Di sini pertanyaannya sistem informasi penyewaan kamar hotel Al-Fatih. Jadi ada 5 tipe kamar dengan dibagi 5 nama kamar, dan setiap masing-masing kamar ada berbeda harganya. Mulai dari kamar pertama yang nama kamarnya adalah Tulip dengan harga per malam 500.000. Yang kedua ada Teratai dengan per malam harganya 1 juta. Yang ketiga ada Anggrek dengan harga per malamnya 1.500.000. Dan yang keempat ada Pavilion Rosalia dengan harga per malamnya yaitu 2 juta. Dan yang kelima ada Pavilion Cendana dengan per malamnya harganya 3 juta. Di pertanyaannya itu ada 7, dan di sini kita disuruh untuk membuat codingan ke dalam C++ nya. Jadi kita langsung buat saja kayak gimana C++ nya. Nah, yang pertama itu kita harus membuat awal mula dengan hashtag include iostream, itu yang diartikan itu singkatan dari input dan output stream, yang fungsinya itu memberikan kemampuan dasar pada program untuk berinteraksi dengan guna. Setelah kita masukin include di awal mula iostream, lalu kita masukkan include, lalu kita menggunakan seperti tanda panah untuk kita ketikkan IOMAN IP yang diartikan dari singkatan input output manipulation, atau fungsinya digunakan untuk mengatur tampilan atau format data agar lebih rapi saat muncul di layar. Yang ketiga, kita masukkan using namespace std, lalu kita menggunakan titik koma itu sebagai penutup titik koma yang bisa diartikan using namespace ini itu memberitahu kompiler bahwa kita akan menggunakan standar bahasa C++ secara langsung. Tanpa ini kita harus menuliskan std titik koma sebelum perintah count atau kecil. Setelah kita ketik using namespace, selanjutnya kita ketik in main, buka kurung dan tutup kurung. Itu diartikan sebagai titik awal atau gerbang utama di mana program mulai dijalankan. Semua kode yang ada di dalam kurung kurawal atau kurung yang memiliki seperti bentuk lancipnya itu milik main akan dieksekusi beberapa kali. Setelah kita membuka, kalau kita menggunakan kurung kurawal ini, biasanya itu yang bagian kiri itu ada di atas dan bagian kanannya ada di bawah.
setelah kita pencet kurung rawal itu, kita tinggal enter aja untuk ke bagian step codingan selanjutnya, yaitu kita memasukkan in yang atau integer yang artinya itu digunakan untuk menyimpan angka bulat tanpa koma seperti 1, 10. Setelah in dimasukkan, kita lanjut ke char. Nah, char ini sendiri digunakan untuk menyimpan satu karakter saja, misalkan ya A, ya B, atau yang lainnya. Pada contoh char ulang, berarti kita harus membuat variabel pertama ulang. Jadi kayak dia berpacu kepada menyimpan satu huruf. Setelah cara kita masukkan, kita tutup dengan titik koma, lalu kita masukkan string nama seperti tulip, anggrek. Lalu kita masuk ke in lagi, kita ketik dengan kita mulai dari 0, kita tutup, kita masukkan ke double, total, diskon, sampai 0, lalu dibayar. Maksud dari double itu adalah hasil dari total, diskon, setelah ditambah kali atau bagi, harganya akan keluar dan kita bayar. Nah, habis itu kita ada, setelah kita masukkan tutup titik koma, setelah bayar itu kita enter, kita masuk ke do. Apa itu do? Do itu adalah pasangan dari while, digunakan untuk melakukan perulangan di mana perintah dijalankan minimal satu kali, baru kemudian syaratnya dicek. Nah, setelah itu kita menggunakan tanda kurung yang ada bentuknya itu untuk memulai. Kita tutup kurawal memakai dua kurung kurawal. Habis itu kita masukkan count atau karakter output. Itu biasanya digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar monitor. Jadi misalnya untuk jika program sudah di running gitu tuh, untuk membuat data untuk ditunjukkan ke layar monitor. Jadi setelah kita ketik out, kita ya tanda panah kiri 2 kali, lalu kita menggunakan tanda kutip itu untuk memasukkan kodenya. Kita menggunakan sama dengan yang untuk sebanyak itu tuh sebagai pemisah, atau dibilang seperti kayak spasi seperti itu, agar datanya setelah di running itu tidak rusak atau enak dilihat. Jadi tidak ada yang ngaco gitu. Nah, untuk tanda N yang di bagian akhir itu sebagai tanda akhir. Nah, di sini setelah kita masukkan count yang pertama, kita lalu masukkan count kedua. Count kedua ini itu kita masukkan dengan judulnya Sistem Informasi Penyewaan Kamar Hotel. Nah, maksud fungsi dari yang count pertama itu jadi biar menandakan bahwa kayak layaknya garis gitu, kayak dibikin table. Jadi biar judulnya itu kayak kelihatan rapih lah. Nah, setelah yang kedua, count ketiga kita buat sama seperti count yang pertama. Count yang keempat itu kita masukkan daftar jenis kamar
dan harga per malamnya. Nah, kita mulai dari kamar pertama. Kita ketik count, kita tanda panah kiri 2 kali, lalu kita tanda kutip. Kamar pertama tulip dengan harga 500.000, lalu kita akhiri dengan tanda N untuk mengakhiri satu count. Lalu count yang kedua untuk nama kamarnya teratai dengan harga 1 juta. Untuk count yang ketiga dengan nama anggrek dengan harga 1.500.000. Dengan harga keempat, nama kamar keempat Pavilium Rosalia dengan harga 2 juta rupiah. Lalu kamar kelima Pavilium Cendana dengan harga 3 juta. Jadi setelah kita masukin semua, kita berfokus untuk count selanjutnya, yaitu pilih tipe kamar 1 sampai 5 untuk menjalankan sebuah sistem setelah di running. Jadi fungsi dari nama-nama kamar dan harganya itu biar customer bisa ngeliat harganya. Nanti yang count selanjutnya pilih tipe kamar, nanti tinggal diketik saja mau kamar berapa, nanti dimasukkan angkanya, lalu kita ketik cin. Nah, cin itu karakter input, kebalikannya dari count, karakter output, digunakan untuk mengambil input atau data yang diketik oleh user melalui keyboard. Seperti yang tadi yang saya bilang, kamar 1 sampai 5. Setelah dimasukin angkanya, sini itu bertugas untuk menginput atau mengambil data. Habis itu kita ketik count, lalu kita ketik berapa malam Anda minat. Jadi setelah kita ketik misalnya pilih tipe kamar 1, habis itu kita langsung dilanjutkan dengan pertanyaan berapa lama kita akan menginap. Lalu kita ketik cin, atau lalu kita ketik cin, habis itu malam dengan diakhiri titik koma. Lalu kita beralih ke switch dan case ini dibagi 1 sampai 5. Jadi switch dan case itu mirip dengan if dan else, tapi lebih rapi untuk mengecek banyak kondisi berdasarkan satu variabel. Switch adalah penanda dan case adalah pilihan-pilihan nilainya. Makanya di dalam kode itu switch diartikan sebagai tipe, dan kita bukan kurung kuramau lagi. Lalu kita ketik case 1, terus kita titik 2, kita enter dengan ketik nama kamar. Nama kamar yang pertama itu ada tulip, lalu kita masukkan harganya. Setelah kita masukkan harganya, break ini bisa diartikan seperti sebagai tanda pengakhir, break. Lalu yang kedua ada case kedua sampai seterusnya ke case 5. Habis itu default itu kayak mengulang jika kamarnya tidak valid, itu dia akan mengulang ke atas lagi. Terus itu kita count, tipe kamar tidak valid, itu biasanya dia akan mengulang lagi ke atas. Kita lanjutkan atau continue, kita lanjutkan. Total sama dengan harga dikali per
malam. Jadi harga dari hotel dikalikan per malamnya. Jadi kita ketik if itu bisa diartikan digunakan untuk menjalankan perintah hanya jika syarat tertentu terpenuhi. Jadi kita ketik dengan malam, lalu tanda panah 1 kali dan sama dengan 1, dan malam tanda panah kiri sama dengan 3. Jadi diskonnya 0,10% dikali total. Else if yaitu digunakan jika syarat pertama if tidak terpenuhi, maka sistem akan mengecek syarat kedua ini. Dan seperti itu. Lalu kita lanjutkan dengan bayar sama dengan total dikurang diskon. Habis itu kita ketik count, lanjutkan dengan awal mula dengan N, lalu kita sama dengan detail pesanan, lalu kita lanjutkan ke tab kedua, jenis kamar, kita akhiri dengan belakang dengan nama kamar dan NL sampai seterusnya. Ada fixed, diskon, bayar, dan sampai kita masuk ke bagian akhir count. Ingin memilih kamar lagi, jika ia ingin memilih kamar lagi, ia akan diarahkan kepada pemilihan kamar 1-5, lalu beberapa lama dia nginep, lalu dia mau pilih kamar berapa, nanti harga total per malamnya itu sudah akan secara otomatis dihitung oleh sistemnya. Dan while itu bisa diartikan sebagai untuk mengulang suatu perintah selama syaratnya masih benar atau true. Jadi seperti ulang Y. Jadi kalau misalnya dia milih Y, dia akan secara otomatis bakal ulang terus. Tapi kalau misalnya tidak memilih Y itu, atau dia memilih T atau tidak, itu secara otomatis akan dijadikan sebagai penutup akhiran seperti terima kasih Anda telah melakukan pesanan kamar pada Hotel Al-Fatih. Jadi mungkin video saya akhiri, mohon maaf jika memang ada kesalahan kata, belibet, atau masih terbata-bata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Dan untuk Ibu Sarawati, saya sangat memohon maaf saya membuat videonya seperti ini, karena pada saat saya ingin record di laptop, tapi ternyata agak sedikit ngehang, tidak kesimpan secara total. Jadi yang hanya kesimpan itu 15 detik, codingannya tidak bisa di record. Jadi akhirnya saya menggunakan HP dan saya record sendiri. Jadi seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.